Halo teman-teman, jumpa lagi di minggu yang cerah ini ya bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia langsung dengan Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat minggu ini Pak? Selalu semangat, Mas Awan. Luar biasa ya Pak Rinto, semangat terus bersama kita teman-teman. Kali ini IWPI mau nyentil-nyentil dikit nih mengenai PPh UMKM 0,5% nih. Yang sampai hari ini katanya sudah ada di meja Presiden. Tetapi nggak ada buktinya, nggak ada fotonya lagi sama Presiden, nggak ada berita acara, nggak ada tanda terima sama Presiden. Jadi omon-omon di cover sama omon-omon ya. Satu, satu kebohongan akan di cover oleh kebohongan yang lain. Oke, bagaimana IWP menanggapi regulasi dan UMKM ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Ini bukan nyindir dikit, Mas. Sudah peringatan keras ini, Mas. Oke. Kepada para pekerja kita, yaitu ini Mas ya, terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto, walaupun kita dengan penuh hormat, tetap kita harus menyuarakan bahwa Bapak Presiden Prabowo ini adalah pekerja rakyat, seperti itu Mas Awan. Dan tugasnya Presiden adalah menjadi pelayan publik, itu yang paling penting. Jangan sampai lupa. Dan ini kita melakukan surat ini Mas kepada Presiden selaku kepala pemerintahan Mas Awan, bukan kepala negara seharusnya Mas. Walaupun sekarang Hmm. sekarang salah, nanti ke depan harus kita benahi. Ini kepala Hmm. pemerintahan Presiden itu. Kalau Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, nah, nanti Hmm. kita melawan menterinya ini, misalnya ada perselisihan dengan menterinya Presiden, kita dituduh makar Mas. Hmm. Padahal kita tahu sendiri menteri-menteri yang jadi ya kualitasnya sekarang kan kita bisa lihat sendiri itu masalahnya sangat Hmm. lambat sekali dalam menangani pekerjaannya. Contohnya yang kita hadapi sekarang adalah terkait dengan PPh final UMKM. Ini kan Hmm. ada beberapa menteri yang sudah mengeluarkan statement, Mas Awan. Ada yang Hmm. diperpanjang setahun, ada yang dipermanenkan, dan lain-lain itu, Mas Awan. Hmm. Sampai tahun pajaknya habis, Desember 2025, 31 Desember, belum ada. Baru keluar berita baru-baru ini kan sudah ada di mejanya Presiden yang Mas Awan tadi sebutkan. Cuman kan bentuknya seperti apa, draftnya seperti apa, kita tidak ada yang tahu itu Mas Awan. Hmm. Jadi kan ini kan berarti kan lucu Mas Awan. Ini Hmm. kita ini yang gaji mereka kok kita yang dikasih aturan yang sembunyi-sembunyi gitu Mas Awan, tidak transparan sekali. Nah, Hmm. ini kita dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia langsung kirim surat ke Presiden Mas. Ini saya share suratnya Mas Awan. Hmm. Nah, ini kita kirim tanggal 5 Januari Mas Awan ya. Nah, Hmm. ini ada 6 lampiran kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini seperti yang Pak Prabowo ungkapkan berkali-kali Mas Awan bahwa kita ini harus bekerja demi rakyat Indonesia Hmm. untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Teman dikasih surat nggak pernah bahas, Mas. Wah ini, Hmm. nah, cuman nanti kalau ada yang saya jadi presiden setahun sudah ada yang nawari disogok gitu Mas Awan. Wah itu Hmm. dicurhatkan. Nah, ini nggak boleh. Janganlah Pak Prabowo Hmm. meniru Pak Jokowi yang sering-sering curhat gitu loh Hmm. Mas. Hmm. Nah itu kalau ada orang yang mencogok, ya langsung aja ditangkap itu Mas Awan. Suruh Hmm. polisi kan, ada upaya Hmm. pencogokan. Kan itu Mas. Hmm. Hmm. Nah, ini adalah suratnya adalah permohonan peluncuran segera Mas perubahan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang Hmm. penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Hmm. Kalau beritanya tanggal berapa itu Mas yang ada di meja Presiden? Baru kemarin itu, baru baru ya Nah, kemarin lah. ya. Nah, ini kan duluan kita dari WBI, Mas. Oh iya. Kita belum tahu berita itu maksudnya Mas. Hmm. 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 Ini kan dengan hormat Ikatan Wajib Pajak Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi hak-hak wajib pajak serta pengawasan kebijakan perpajakan nasional. Dengan ini menyampaikan permohonan resmi kepada Presiden Republik Indonesia Hmm. terkait belum diterbitkannya perubahan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2002 penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Yang salah satu substansi pentingnya adalah pengaturan perpanjangan tarif pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5%. Permohonan ini kami sampaikan mengingat hingga surat ini disampaikan belum terdapat peraturan pemerintah yang secara resmi mengatur perpanjangan tarif PPh final UMKM 0,5%. Meskipun berbagai pernyataan pejabat negara yang saya sampaikan di depan tadi Mas, secara terbuka Hmm. telah menyampaikan
komitmen perpanjangan kebijakan tersebut. Hmm. Nah, ini Mas. Fakta dan pernyataan resmi pemerintah. Ini Mas. Hmm. Bahwa dalam kurun waktu 2024 sampai 2025, berbagai pejabat negara telah secara terbuka menyampaikan rencana dan komitmen perpanjangan PPh final Hmm. UMKM 0,5%. Ini ada Hmm. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan PPh final UMKM 0,5% hingga 2029 Hmm. sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia. Nah, ini lampiran 1, kita Hmm. lampirkan juga Mas. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudhisa Dewa menegaskan PPh UMKM 0,5% akan diperpanjang hingga tahun fiskal 2029 dan Hmm. akan diatur melalui revisi peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Ini sama Mas ya, Hmm. udah sampai 2029. Yang ketiga, Direktur Jenderal Pajak Bapak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa revisi PP 55 tahun 2022 telah melalui koordinasi lintas kementerian dan akan menjamin keberlanjutan tarif 0,5% bagi wajib pajak UMKM orang pribadi dan PT perorangan. Hmm. Lihat lampiran 3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bapak Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan aturan teknis perpanjangan dan UMKM Hmm. tetap dapat menggunakan tarif 0,5% pada tahun berjalan. Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Maman Abdurrahman secara resmi mengusulkan perpanjangan tarif PPh UMKM 0,5% kepada Menteri Keuangan dalam rapat kerja bersama DPR RI. Yang keenam Hmm. adalah Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat DJP, Bu Dwi Astuti, Mas, menyatakan bahwa Hmm. peraturan perpanjangan masih dalam pembahasan internal pemerintah. Namun demikian, seluruh pernyataan tersebut hingga saat ini belum ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, Hmm. ini Mas. Dampak nyata di lapangan. Hmm. Ketiadaan kepastian hukum atas perpanjangan PPh final UMKM 0,5% telah menimbulkan ketidakpastian dan potensi lonjakan beban pajak bagi jutaan wajib pajak UMKM, teman-teman. Hmm. Sebagai ilustrasi, seorang wajib pajak orang pribadi Tuan A berstatus K2 menjalankan usaha perdagangan eceran telekomunikasi KBLI 47414 Hmm. dengan omset 2025 sebesar 3 miliar. Nah, ini Mas. Apabila Hmm. menggunakan skema PPh final UMKM 0,5%, pajak terutang hanya 15 juta. Betul itu, Mas. Hmm. Namun, apabila skema tersebut tidak diperpanjang, wajib pajak menggunakan norma perhitungan penghasilan itu NPPN Hmm. sebesar 20%, maka pajak terutang dapat meningkat hingga lebih dari 103 juta. Ini 103 750 ribu. Hmm. Ini contoh perhitungannya, Mas ya. Hmm. Hmm. Bahwa sebagaimana ilustrasi di atas, pada sektor perdagangan eceran alat telekomunikasi, yang memiliki NPPN sebesar 20%, pajak penghasilan harus dibayar meningkat hingga lebih 6-7 kali lipat dibandingkan PPh final 0,5%. Kenaikan ini bukan disebabkan oleh meningkatnya kemampuan ekonomi wajib pajak, melainkan semata-mata akibat perubahan mekanisme perpajakan. Padahal realitas di lapangan menunjukkan bahwa usaha perdagangan alat komunikasi memiliki karakteristik biaya yang sangat tinggi, khususnya harga pokok penjualan. Produk telekomunikasi bersifat harga sangat kompetitif, harga antar penjual, dan margin laba tipis. Ini contohnya handphone, Mas Alwan. Hmm. Bahwa dalam kondisi tersebut, penggunaan MPPN sebesar 20% seringkali tidak mencerminkan keuntungan real wajib pajak. Hmm. Karena norma tersebut mengasumsikan tingkat laba yang relatif stabil, sementara faktanya margin Hmm. usaha bisa berada jauh di bawah angka tersebut. Akibatnya wajib Hmm. pajak berpotensi dikenai pajak atas penghasilan secara ekonomis sebenarnya tidak pernah dinikmati. Hmm. Oleh karena itu, perpanjangan kebijakan PPh final UMKM 0,5% sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM, khususnya di sektor perdagangan eceran alat telekomunikasi. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemungutan pajak, tetapi Hmm. juga sebagai bentuk perlindungan fiskal agar wajib pajak, satu, tidak terbebani secara berlebihan, dua, memiliki ruang untuk menjaga arus kas, tiga, dapat fokus, ini yang paling penting Mas, pada Hmm. pengembangan usaha dan daya saing bisnis. Hmm. Dengan demikian, perpanjangan tarif PPh final UMKM 0,5% bukanlah bentuk relaksasi berlebihan, melainkan kebijakan yang realistis dan berkeadilan, selaras dengan kondisi usaha di lapangan, serta tujuan jangka panjang pemerintah dalam memperkuat basis UMKM nasional. Hmm. Ini Mas, permohonan dan tuntutan IWPI. Berdasarkan Hmm. uraian tersebut di atas, IWPI
menyampaikan tuntutan dan permohonan resmi kepada Presiden Republik Indonesia sebagai berikut: segera meluncurkan dan menetapkan perubahan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang secara tegas mengatur perpanjangan tarif UMKM final UMKM 0,5%, menjamin kepastian hukum sehingga wajib pajak UMKM tidak berada dalam kondisi ketidakpastian kebijakan yang berlarut-larut. 3. Menghindari praktik kebijakan yang hanya berhenti pada pernyataan dan janji publik tanpa realisasi dalam bentuk regulasi yang mengikat. 4. Memberi ruang bagi UMKM untuk fokus menjalankan dan mengembangkan usaha, bukan terbebani oleh lonjakan pajak yang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi real. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Presiden Republik Indonesia dapat memberikan arahan dan keputusan yang tegas sehingga kebijakan perpanjangan PPh final UMKM 0,5% segera terrealisasi secara nyata. Ini Mas, putih-putih beritanya Mas. Nah. Seperti itu Mas Awan. Wow, luar biasa sekali ya. Ini IWPI sangat-sangat detail, sangat-sangat lengkap mengirimkan surat ya. Itu kepada Presiden atau kepada siapa tadi, Pak? Sudah kepada Presiden, Mas. Karena Oke. orang yang katanya selalu bela rakyat, kita uji gitu Mas Awan. Tapi sepertinya gini Mas Awan, ini sangat tidak masuk akal aturan ini Mas Awan. Karena tahun pajaknya sudah selesai, baru peraturannya belum ada, kan konyol Mas. Jadi kan kita ini bisa dijebak oleh peraturannya. Oke. Nggak Jangan-jangan logik gitu Mas Awan. Nggak logik Mas, loh. Kan gini aja loh Mas. Hei rakyat, pajak mau saya naikkan, entah lu mati, entah gulung tikar, terserah. Pokoknya saya mau pajak saya naikkan gitu loh. Kalau nggak naikkan ya udah langsung dikeluarkan di awal 2025 harusnya Mas. Ini aneh sekali Mas untuk tahun pajak 2025 walaupun akhir laporannya untuk wajib pajak orang pribadi itu akhir Maret dan untuk badan akhir April. Tapi kan sangat tidak logis Mas. Masa pelaporan pajak tahun 2025 nanti aturannya dikeluarkan 2026. Ini sudah namanya udah salah ini Mas. Ini ada yang nggak beres di dalam kabinet Bapak Prabowo. Ini kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemilik kedaulatan mengingatkan dengan keras Bapak Prabowo, Bapak-bapak ini sepertinya dalam tanda kutip dipermainkan dengan para menteri ini Mas Awan. Makanya sekaligus dalam konten ini kalau ada timnya Pak Prabowo menyaksikan, ya kita ajak diskusi lah. Nggak semudah itu urusan perpajakan. Pak Prabowo nggak akan paham, betul Mas Awan. Makanya perlu orang-orang seperti dari IWPI untuk agar ada keseimbangan informasi gitu loh Mas Awan. Karena ini sangat nggak logis Mas. Masa laporan berdasarkan tahun, maksudnya andai kan itu dikeluarkan nanti tahun 2026 kan juga aneh Mas Awan. Benar nggak Mas? Oke Pak, siap. Kita nantikan ya bagaimana nanti Presiden akan merespon atau tidak merespon surat dari IWPI ini ya. Sebagai anak buah dari rakyat, seharusnya Presiden merespon lah ya. Baik. Betul Mas, karena sangat tertutup Mas. Di lingkaran Presiden itu administrasinya beribet. Nah, ini ke rakyat aja beribet Mas. Apalagi di antar menteri pasti ya. Nggak karu-karuan Mas koordinasinya. Karena terlalu banyak Mas. Itu anggota kabinet kan lebih dari 50 orang. Belum sama wamennya bisa 100 lebih Mas Awan. Padahal secara teori manajemen ada teori namanya span of control dari Henry Fayol, itu maksimal satu manusia itu Mas, satu manajer itu membawai 15 sampai 20 orang. Itu teori span of control. Itu kemampuan manusia itu Mas. Kalau rapat kabinet itu diadakan semua sampai wamennya Mas, sampai 100 orang lebih. Itu yang pasti terjadi. Ini mohon maaf ini kita ngasih masukan ke namanya ini kan karyawan kita Mas ya. Kita masukan kepada KNT yaitu Bapak Presiden. Akhirnya terjadi ngobrol Mas. Ketawa, guyon, nggak serius itu Mas Awan. Karena terlalu banyak Mas. Oke Pak, kita nantikan ya bagaimana nantikan surat dari Presiden, mudah-mudahan dijawab ya, minimal dijawab aja dah, baru kita lihat bagaimana tindak lanjutnya. Baik, makasih Pak Rinto, sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Sama-sama Mas Awan.